Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita dan kita akan naikkan doa supaya Allah turut bekerja di tengah-tengah kita dan menyatakan kuat kuasa-Nya untuk memberkati setiap orang percaya yang terus punya kerinduan mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa Engkau baik buat hidup kami. Sesungguhnya pertolongan kami datangnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang tetap setia dan yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangan yang ajaib. Turunlah berkat-Mu di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Tuntun, urapi, sertai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang di pada sesi kedua ini akan melayani pekerjaan-Mu. Kau pakai dan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Kami memohon Tuhan, Allah Roh Kudus hadir dan berkaryalah di tengah-tengah kami. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, dan berikan kelegaan kepada setiap orang yang berbeban berat. Tuhan memberkati kami semuanya pada hari ini. Berkati pemain musik, berkati pemimpin pujian, singers, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Demikian juga firman Allah, LCD. Tuhan mau memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu, kami memohonkan berkat atas ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkatinya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memulai ibadah ini dengan penuh syukur sebab Tuhan Yesus itu baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya berkata, amin. Puji Tuhan Yesus, diserahkan kepada pemimpin puji. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau fokus kepada Tuhan. Kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Dipersilakan untuk kembali. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat mana tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat mana tinggi. Mari kita sama-sama katakan angkat pujian kita, oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Selamatkan manusia. Oh Yesus, oh Yesus.
saudara berdiri, kita mau angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Oh Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, untuk setiap penyertaan dalam hidup kami ya Bapa. Kebaikan selalu baru buat kami semua. Terima kasih Yesus, kami siap untuk masuk lebih dalam lagi dalam pujian penyembahan, di dalam ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan
Tentang yang menjaga Tuhan Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya mau sapa lagi, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Boleh dong kasih senyum kanan kirinya, meski gak kelihatan ya. Pakai masker semua. Kasih senyum dan kasih salam ya. Salamnya gini ya. Iya, puji Tuhan. Oke. Tuhan baik, Dia baik, Yesus baik. Di hadapan kemegahan kita berdiri. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkaulah di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, pujian mengatakan engkau baik. Boleh saya mengajak Bapak Saudara untuk angkat jempolnya? Iya, nanti ketika pujian mengatakan engkau baik, kita angkat jempol kita, katakan engkau baik. Gitu ya? Oke. Yuk, semuanya angkat jempolnya, kita mau angkat. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan engkau baik. Oh, ya, teramat baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi katakan engkau baik. Ya, Yesus baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Di hadapan kemegahan Tuhan, kami datang. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. Ku teringat, kasih setiamu Tuhan, setiap langkahku. Yesus engkau baik di dalam semuanya akan semua katakan. Ya, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik Tuhan, baik, teramat baik. Saya katakan engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Ya, berkenan bagi Tuhan Allah kita. Sekali lagi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara katakan, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. 3 kali, oke? 1, 2, 3. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Berkenan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya apapun yang terjadi bagi kehidupan kita, meskipun di tengah pandemi sekalipun, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Penyertaannya dalam kehidupan kita, Ia tak pernah sedetik pun meninggalkan kita.
Semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai hari sunyi berlalu, sampai siang malam menyatu,
pagi hari ini untuk kenal satu persatu di antara kami. Kau tahu Tuhan, isi hati kami tentang haus dan lapar dengan Kau. Kau hadir melalui pujian, Kau hadir melalui penyembahan, Kau hadir pula Tuhan lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai saluran berkat pada saat pagi hari ini. Biar Tuhan, apa pesan Tuhan lewat firman-Mu boleh kami renungkan Bapa, untuk kami kerjakan dengan hati-hati, supaya perjalanan kami Tuhan beruntung dan berhasil. Hanya karena Tuhan kami mengikuti firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom saudara. Saudara. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya kasih tema tentang sadar dan bertobat. Mungkin akan yang sadar dan tidak ditobatkan. Tetapi di sini satu perjalanan langkah yang bersama tentang sadar dan bertobat. Saudara dan saya pun juga pada saat pagi hari ini boleh menyadari jadi menungso akan dirumitkan. Apapun yang saudara kerjakan di mata Tuhan, saudara belum sempurna. Tetapi pernahkah saudara dan saya belum menikmati kehidupan ini sadar dan bertobat? Sehingga dibalik semua itu akan Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul 13. Saudara perhatikan ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dan 23. Apa yang dikatakan ayat ini tentang Daud? Saudara perhatikan. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ya, ayat yang ke-22 dan 23. Tuhan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat 23. Saudara perhatikan ayat ini, ayat 23. Dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Yesaya, yaitu Yesus. Saudara perhatikan. Saudara, kalau saudara perhatikan tentang Daud, kurangnya apa? Saudara kekasih, Daud pun juga adalah saudara yang pernah mengalahkan Goliat. Daud yang pernah berkelahi dengan serigala. Saudara perhatikan, Daud adalah dipakai Tuhan dalam musik. Saudara perhatikan, Daud segalanya. Tetapi di dalam Daud punya kelemahan, saudara. Ketika saatnya Daud terjatuh dalam dosa, saudara perhatikan, Daud berjalan dengan sendiri di atas soto. Saudara kekasih, istananya itu lalu melihat ke bawah, ada seorang perempuan yang mati. Saya percaya saudara dan saya pun juga sudah paham tentang kisah daripada ini. Ketika saatnya sendiri, perhatikan, tidak ada kegiatan yang lain. Saudara yang kekasih, dosa itu mulai mengintipnya dan membawa dia untuk berdosa. Sekali lagi, Daud yang luar biasa dipakai Tuhan. Daud, saudara yang kekasih, pernah mengalahkan singa, pernah mengalahkan serigala. Perhatikan, ketika saatnya akan menerkam domba-dombanya itu. Daud luar biasa. Mungkin kalau boleh saya katakan pada saat pagi hari ini, jenengan semua orang-orang Kristen, jemaat gereja, utusan Pentakosta, Carumba, luar biasa. Saudara berkata, saya dipakai Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya melayani bisa, pujian bisa, musik bisa, khotbah bisa, apapun juga bisa. Daud seperti itu. Tetapi Daud punya kelemahan. Saudara perhatikan. Ketika saatnya saudara perhatikan, mata memandang. Lalu dipanggilnya lah perempuan itu, ternyata perempuan itu adalah saudara kekasih. Saudara setiduran dengan dia. Saudara yang kekasih, istri daripada Uria. Saudara sudah berdosa. Tetapi yang saya tekankan pada saat pagi hari ini adalah ketika saatnya Nabi Nathan datang kepada Daud dan dia berkata, saudara, ada seseorang, saudara yang kekasih, yang punyanya kambing, saudara, domba itu hanya satu.
tetangga yang mempunyai kambing domba yang banyak. Ketika saatnya ada tamu, orang yang punya kambing domba banyak itu arep nyembelih dombanya yang mana. Diroyok yang punya satu ini tadi, yang makan bersama dengan dia, berarti kan, yang tidur bersama dengan dia diroyok, sudah berarti. Lalu Daud langsung naik pitam. Dari kekasih, hukum dia, berarti kan. Ketika saatnya Nabi Nathan berkata seperti itu, tidak lain adalah engkau. Saudara dan saya pernah menerima firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang nemplak saudara, seperti halnya Nabi Nathan berkata kepada Daud, langsung Daud sadar, perhatikan, itu adalah aku. Saudara, Daud dipakai Tuhan lebih lagi ketika saatnya sadar dan bertobat. Tetapi saudara jujur saja, saudara perhatikan kanan kiri saudara, berapa banyak anak Tuhan yang sadar dan bertobat? Adakah anak Tuhan yang sadar saja tidak bertobat? Saudara perhatikan. Tetapi jelas di sini Daud dikatakan sudah tidak sadar dan bertobat. Saudara perhatikan, dikasih. Mazmur pasal 51. Saudara perhatikan, inilah saudara tulisan daripada Daud yang bertobat itu. Saudara, Mazmur pasal 51, mulai yang pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah. Perhatikan, ini adalah doa pertobatannya. Adakah jemaat pada saat pagi hari ini mempunyai doa yang sama? Ketika saudara dan saya belum merasakan saya salah, dan saudara berdoa, sudah kasih yang menghampiri, sudah kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ayat yang kedua. Saudara perhatikan, sudah kasih ayat yang kedua. Bersihkanlah aku dari seluruh dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat 3. Saudara perhatikan, tulus dari hati daripada Daud yang perkasa, yang pernah mengalahkan Goliat, yang pernah mengalahkan peperangan itu. Ia berkata, sebab aku sendiri sadar. Perhatikan, jemaat di Upacara sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa berkumpul dengan dosaku, maka itu aku sadar dan bertobat. Tuhan akan pakai lebih lagi ketika saya sadar dan bertobat. Ada kalanya jemaat orang Kristennya sadar saja tetapi tidak bertobat. Sadar nek ngerokok kuwi gawe penyakit itu sadar tetapi tidak pernah bertobat. Saudara dan saya juga pernah berkata yang sama, dosa digumuli, tahu kalau itu berdosa. Zaman semono sudah enggak saudara perhatikan, Ejenet Togel hari-hari ini rasanya lingkungan kita sudah dari. Tahu kalau itu judi, saudara, sadar tetapi tidak bertobat. Perhatikan, yang muda-muda itu minum minuman keras dan sebagainya, sadar itu tidak baik untuk kesehatan, yang utama tidak baik juga, tidak berkenan untuk Tuhan, tetapi tidak mau bertobat, sehingga akhirnya mati muda. Karena di dalamnya sini sudah rusak. Saya kasih contoh kepada saudara. Saya ini diundang khotbah di bagian Pare. Dan Pare, ketika sore saudara, Pare Kediri. Lalu saya ini berangkat dari Nganjuk, waktu itu saya masih belum ada mobil, naik kendaraan umum. Dari rumah sudah saya ancang-ancang. Saya dari Nganjuk turun jembatan Semampir. Sampai di situ saya ngomong sama diri saya sendiri, aku gak numpak angkutan kota Andongan, kesuwen. Karena tadi pegawai gudang untuk memenuhi di situ, akhirnya mandek ini kesuwen. Saya naik bis dari Kediri jurusan Malang, berhenti di Pare. Nah, saya berhenti di jembatan Semampir, saya oper bis itu bis jurusan Malang, lalu saya turun di Pare. Saya apa? Nanti dari Kediri situ mesti lewat kecamatan Bugang, lewatan Gumbul dulu, nah, perlimaan Gumbul, terus lewat Bugang, agak Pare, tidak sengaja sampai. Nah, saya begitu berhenti di
di situ, saudara naik bis, saya tegak, ketemu Pak. Begitu saya duduk, saudara, saya mengotot waktu lagi ini lagi Harapan Jaya. Ke dalam hati saya, jurusan Kediri Malang itu nih Harapan Jaya nggak ada, Puspa Indah yang ada. Saya mulai sadar, tapi saya nggak turun, tidak berhenti. Saya sadar nggak turun, saya berhenti dan saya menikmati. Saya katakan, saya ngomong firman Tuhan, menikmati dosa. Saya mau tolak ini, ini Harapan Jaya. Nggak ada bis Kediri nang Malang Harapan Jaya itu nggak ada, tempat tujuan. Tetapi yang ada itu bis Puspa Indah. Lalu saya kasih mulai bis tadi saudara kondektor Surabaya, saya mulai sudah. Duh, kira saya salah. Tetapi saya mau turun itu sudah kasih saya sadar. Tetapi saya tidak bertindak. Saya perhatikan. Akhirnya saya mau gojek-gajek tok, ngadeg tunduk, akhirnya hampir sampai Gapuroni Kertosono. Baru saya minta turun. Pak, saya mau ke Pare. Loh, salah naik Pak. Bis jurusan Malang kalau ke Pare. Saya turun di tengah-tengah desa di situ, saya nyegat bis lagi. Saudara perhatikan. Saya enggak, saudara, pengeluaran saya akan bertambah. Saya dari situ, daerah Kertosono situ, naik bis lagi ke Kediri, ke terminal. Dari terminal baru saya cari bis yang jurusan Malang. BT orang-orang, demikian juga waktunya pun juga tersita. Saudara dan saya ketika saya dosa, saudara tidak cepat bertobat, akan masuk lebih dalam lagi, akan modal lebih dalam lagi, Ketika saya Pak, saya mau turun di sini, saya mau naik bis lagi ke Kediri lagi, waktunya sudah habis. Saya belum izin terus, jam 5 kepatian. Ini gereja Pantai Kosa jalan selamat. Saudara perhatikan. Saya lihat jam. Saudara perhatikan. Saya sadar, tetapi saya tidak cepat bertindak. Sehingga apa saudara? Dosa itu akan makan sana, makan sini, makan sana, makan sini. Kenapa saya tidak cepat bertindak? Ketika saya oper sana Kediri, kita kasih dari terminal Kediri, saya tarik bis tadi. Waktunya terbuang sia-sia. Berapa banyak saudara dan saya ketika saya sudah dijumpai, saya kasih. Tetapi jauh di sini sadar, Mazmur 51 jelas sadar dalam berdosa. Sehingga saudara perhatikan Daud diurapi menjadi raja, dipakai Tuhan lebih lagi, diberkati Tuhan lebih lagi, karena apa? Sadar dan bertobat. Tetapi mulai sadar, kalau bertobat, kalau gunane, saudara perhatikan, berapa banyak cuma seperti itu. Tak balene, roh sadar nih rokok pingono, saudara kekasih merusak, saudara kekasih tubuh, ombel-ombel keras merusak tubuh, tetapi tidak mau bertobat. Saudara perhatikan, berapa banyak saudara jemaat, saudara ada di kubangan dosa, tetapi tidak bertobat, tidak mau melangkah maju dan Tuhan tolong saya, tidak seperti itu. Sudah kasih ini sudah, kadang-kadang tidak sadar. Sudah kasih berapa banyak perjalanan kita menuju ke sana tidak sadar. Masih contoh lagi, ya juga ke Pare. Suatu ketika perjalanan saya sudah betul dari Nganjuk ke Kediri. Dari Kediri, saudara over bis Pare. Saya dari Nganjuk ke Kediri bayar karcis turun bang. Terakhir Kediri saya turun, boleh bis Malang, saya numpang Malang. Saya tidur lagi, nonton langsung plek nunggu. Pak karcis, saya lah aku malah bayar, nggak terus, aku mau pas bayar. Lagi, saudara perjalanan kita tuh harus diketuni. Perjalanan hari ini menuju ke sana, ojo disambi turu, berarti kan? Karena apa sadar? Saya nggak sadar. Saya ngomong, doa itu harus bayar. Bapak bayar tadi Nganjuk Kediri, yang Kediri Pare belum bayar. Oh maaf Pak,
Karena apa? Ini pikirannya mau kali separuh. Berapa banyak saudara dan saya perjalanan ke sana, nggak sadar. Sudah. Kayak contohnya, kecetok. Saya dari Surabaya pulang ke Nganjuk bersama dengan salah satu orang. Nganjuk, udah turun nih. Sampai di Jombang itu, saudara kondektornya berkata, Nganjuk. Lah sebelah saya kecil ajak konco itu dipikir karena sok Nganjuk jerdiata, langsung medun. Enggak pakai tulis saya, medun. Tinggal ono di Jombang, tengah sawah itu, langsung naik lagi, enggak sadar. Tak pikir nenek sok Nganjuk. Saudara dan saya dalam perjalanan, mari kita sadar dan bertobat. Perjalanan saudara dan saya sebentar lagi Tuhan akan datang. Saya sampaikan kepada saudara Dino Pak Geblok. Saudara, Pak Geblok itu piye toh? Loro sing gak memper terus mati. Berarti kan. Saya menganjurkan kepada saudara tetap jaga protokol kesehatan. Kediri kemarin 12 orang terpapar langsung kena. Kira-kira apa sudah? Karena tidak menjaga protokol kesehatan. Tidak saja kepergian, saya anjurkan kepada saudara di rumah pun juga tetap saudara pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Saudara yang kasih, saya kembali kepada saudara firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudara perhatikan, sadar bertobat. Biarlah saudara dan saya pun juga seperti itu. Ketika saya Yesus dalam perjalanan bersama murid-muridnya, masuk kesel, nanggone sudah dikasih teman-teman ngambil di sumur. Berarti ya, di situ ada perempuan Samaria yang mencari air. Yohanes pasal 4. Biasanya memang wadon di mana golek banyu. Dengan perempuan-perempuan banyak, tetapi ini sendiri setelahnya Tuhan. Mungkinkah orang ini dikucilkan dengan banyak orang sehingga ia datang sendiri? Ketika saya ngomong, saya mencari air, perhatikan. Air di jeruk 40 meter sampai 30 sampai 40 meter. Nek enggak pakai timbul kaiso. Orang yang minum air ini bakal ngelak nek. Tetapi aku punya air yang bakal enggak bakal haus. Akhirnya punya ngomong. Laki-laki yang ada bersamamu itu pun juga bukan suami itu. Oh, nek ngono sadar. Jenengan iki Gusti Allah. Tuhan Mesias dikatakan firman Tuhan. Sadar dan bertobat. Tuhan pakai dalam sadar dan bertobat itu ketika saja perempuan ini lari ke kota, perhatikan, memanggil banyak orang Samaria datang kepada dia. Aku ketemu dengan Mesias. Sadar dan bertobat pakai dulu. Apakah jemaat di UP Caruban sadar kok gak bertobat? Saudara yang tanya dalam kehidupan kita, apa yang ngono dalam kehidupan kita? Sudah kasih. Mari pada saat sudah kasih pada pagi hari ini, kita semua boleh sadari dalam kehidupan kita. Pentingnya saudara dan saya sadar. Dino-dino ini ngono, dino-dino susah. Sudah kasih awal daripada kesengsaraan, saya katakan. Ya saudara-saudara pena-pena. Minggu kemarin saya sudah ngomong di hadapan jemaat. Pagi tadi, sekarang siang. Minggu jam sore, perhatikan. Yang sama. Iso blondonan pasang jam-jaman. Kebaktian wedi. Perhatikan. Saudara kekasih, kadang-kadang saya ngomong saudara Tuhan, ampun. Soal seperti ini. Hari-hari ini sekali lagi saudara saya katakan kepada saudara, satu hal dalam kehidupan kita. Saudara, kita perlu melihat apa ini lagi kayak kepiye. Tes member kok gak saudara dalam kehidupan kita. Gak ada habis pikirnya. Kalau saja saudara perempuan Samaria omong-omongan dengan Tuhan, jemaat di UP Caruban mendengarkan firman Tuhan, cepat sadar, perhatikan. Aku berdosa.
Tuhan akan pakai lebih lagi ketika saya di dalam keadaan sadar seperti ini. Sadar dan bertobat. Saudara, perempuan Samaria tidak bergumul dengan Tuhan, hanya mendengar saja suaranya Yesus. Jenenge Yesus kayak gak beda nih Sakius. Mau Sakius kira Yesus di televisi, Sakius tahu Yesus maca Quran, hanya itu aja, gak pernah ketemu dengan Yesus. Tapi begitu enek woro-woro Yesus dan carubah, setate nanggone lapangan bangun sari. Oh, liwate bagian jalan Prambanan kene, menggo jalan mendut, menggo neh saudara perhatikan lewat ngarepe stasiun. Aku tak ngerti ini kene kepengin roh. Piantune Yesus sing kaya apa piye? Orang berdosa. Sakius ngenteni. Saudara dikasih, tetapi karena terhalang badannya pendek, terhalang dengan banyak orang, gak bisa. Arep ketemu Yesus gak bisa. Pergomel kuwi sakmene dan sebagainya, tetapi golek cara. Enek corona dan sebagainya, enek covid dan sebagainya, rasanya terhalang untuk ketemu Yesus. Tetapi gak kurang akal caranya piye ketemu Yesus. Dia berlari dan berlari. Enek jemaat, ya wes gak tebaknya gak apa-apa. Aku tak nang omah. Apa mengko tok. Sekali lagi, wong gak enek pandemi, gak setia. Enek pandemi nek gak tambah beneran. Gak enek pandemi, gak enek corona. Maaf saudara, aku gak nyemoni, tapi mau ngeloknya tok. Saudara perhatikan, gak enek kebaktian normal-normal aja gak tau korban. Ngene iki nek beneran, aku gak kei persembahan. Ya, jemaat Nganjuk. Om kapan kebaktian? Sesuk neh ya. Om kapan kebaktian? Kebaktian dibuka lebih awal 2 minggu Nganjuk daripada sini. Sampai saya kira kata. Wong tak kok nek tok. Gede ana sing ngono. Enek berdoa dalam. Saudara perhatikan kapan kebaktian? Ya tak kok tok. Ada. Bisa kasadan tapi tidak melangkah dalam bertobat. Saya katakan kepada saudara pada saat pagi hari ini, ketika saatnya Sakius sudah dikasih dalam keadaan hidupnya dan tidak dapat Tuhan. Begitu ketemu dengan Yesus, saya Sakius, ojo anggap, ojo sombong, turunlah. Sakius turun, udah 3. Mari Gusti singgah di rumahku. Tuhan mampir. Saudara ke rumahnya. Dikatakan, koyokku persembahkan dari Tuhan. Hidupnya berubah, saya katakan demikian. Karena apa? Sadar dan bertobat. Saya katakan kepada jemaat pada saat pagi hari ini, mari saudara dan saya punya kelemahan dalam kehidupan kita. Punya kelemahan. Kalau saudara dan saya juga mau sadar, saudara, saya punya tekanan tinggi. Tiap hari harus tensi. Belum berangkat ke sini tadi tensi dan sebagainya supaya stabil, minum obat. Anak saya lagi, tangannya duren. Yang boleh-boleh nang sawah, papa melok, nang ngetos, papa melok. Tapi harus sadar. Saya tidak boleh makan itu. Bukankah makanan yang lain masih ada saja. Jomplangan sepuluh kita mau minum ditotok, kadang-kadang ini lah. Tutup bang. Kadang-kadang gak ditotok, berarti karena benda sadar. Perhatikan. Oh, Om Yohanes ngomong sarung. Perhatikan sudah. Tetapi mari saudara dan saya sadar supaya kita sehat. Saya katakan kepada saudara-saudara sadar pakai masker, sadar. Cuci tangan, kasih tempat, kasih doyak. Yang ini tidak boleh, yang ini boleh dan sebagainya. Jelas. Saudara dikatakan saudara 2 Samuel pasal 12 bisa kita baca. Ketika saatnya Daud mengambil Batseba, tidur bersama. Tidurnya bersama gak apa-apa, pokoknya anggere tak merem. Perhatikan.
Tidur bersama dengan dewasa, ngerti yang dimaksud. Ketika saatnya ada laporan, dia sudah mengandung anak daripada Daud. Uria dipakani perang. Dosa yang satu nembok openi gak sadar akan ngoyor pada dosa yang lain. Saudara, Panglima pernah ngomong di Yoab, Panglimanya. Uria yang jogo dewe mati saya. Jahat. Dosa kalau sudah tidak sadar, isinya nemen banget. Yang kita kasih berarti. Orang Kristen aja seneng suhu pun saya pun seneng kasih ramalan pribadi delok tangannya di garisnya ngalor pemikul dan sebagainya. Mulai mantu, ojo ngalor mulon. Dan ini apa ngalor mulon? Memati jujur ngalor, hidup mulon. Ini mesti aneh alang-aneh. Sudahlah saudara, sadar. Saya punya Yesus dalam kehidupan kita. Mungkin kasih hidup saudara rasa di tangan Tuhan. Saudara sadar. Saudara rasa ada di tangan Tuhan. Hari ini kalau ada masyarakat di bumi Indonesia meninggal, gak gampang langsung diterima dengan keluarga. Dites COVID dulu. Ipar saya beberapa waktu yang lalu meninggal. Tidur sudah tidak bangun gitu aja. Ini kita tidak pernah pesan apa-apa, umur 50 tahun. Tidak berarti. Tuhan panggil sendiri. Pernahkah saudara sadar? Sekali waktu Tuhan panggil saya dengan cara apa? Gak gampang dicolek dari parkir. Harus dicek dulu dengan rumah sakit dan sebagainya. Baru dilepas dengan rumah sakit apabila semua sudah beres semua. Hari ini seperti itu. Mari saudara. Saya ingin terapkan kepada saudara pada saat pagi hari ini sadar dan bertobat. Mengobrol. Saudara dan saya hidup dalam kehidupan kita. Pernahkah saudara keliru di hadapan Tuhan lalu saudara sadar? Keliru dengan sadar dari Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Tak baleni nek. Perjalanan saya keliru. Arep nang Pare, jurusan nang Surabaya tak lupa. Tetapi saya menikmati tidak sadar. Olah. BCA-nya Harapan Jaya. Mulai saya sadar. Sudah kasih jurusan ke Malang itu tidak ada Harapan Jaya. Harapan Jaya pun juga tidak lewat sini. Tetapi daerah Diri Surabaya sana. Yang kasih. Di sini kan Eka, Mila dan sebagainya. Berkencono. Lainnya diri. Saya hanya pesan lewat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudara saya mari. Firman Tuhan ketika saya seperti Nathan menyampaikan firman Tuhan kepada Daud. Daud sadar dan bertobat. Saya kasih supaya saudara bisa diberkati Tuhan lebih lagi, dipakai Tuhan lebih lagi ketika saudara sadar dan bertobat dalam hidup saudara. Tapi seberapa banyak jemaat gereja utusan Pentakosta Caruba yang sadar dan bertobat. Terus kata saudara, ngomong rohani penting, tetapi saudara perhatikan yang jasmani. Oh ya saya tak ngomong dia Pak. Harapan saya jemaat yang hadir saya sih banyak daerah di rokok. Bukan berarti rokok itu dosa. Orang-orang organisasi yang lain masih rokok. Om, di Alkitab di tulisannya kerokok, gak oleh. Enek, gawa Alkitab dan kau bensin bukan dia. Enek tulisannya dilarang rokok pasti ada. Tapi juga enak kau bensin. Udah kasih ini. Mari kita ngomong Tuhan, ajar saya sadar dan bertobat. Sudah berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan tidak saja untuk saudara, tetapi juga untuk saya. Saya akan dipakai Tuhan lebih lagi ketika saya sadar dan bertobat. Ojo muni, aku perang menang, Goliat tak kalah hati, singa tak suwek ambene, serigala pun juga kalah dengan dia. Ojo muni orang tetap mempunyai kelemahan, orang pun juga tidak kebal dengan dosa. Ketika saya saudara di dalam keadaan kekurangan, berkata Tuhan, ampuni saya. Saya mau sadar, saya mau bertobat. Amin. Soalnya kekasih perempuan yang duduk menangis di kaki Tuhan.
Rambutnya sing biasa diroli, rambutnya sing disureni. Sudah yang kasih, sing disemir rambutnya. Rasanya sembilan kabeh. Oh, hati-hati kan semudah sebenarnya semudah. Dan sing diapi-api rambutnya, digelap kakinya Yesus. Agak nangis, sadar dan bertobat seperti wanita. Mari kita akan tutup pujian. Biarlah saudara saya boleh rasakan. Terima kasih. Saudara saya berkata seperti wanita. Amin. Kita berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Ulangi lagi semuanya di pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia melayani Tuhan. Ku tetap setia. Melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Bapa di surga, saat pagi hari ini Kau ada bersama dengan kami. Kau ada bersama dengan firman-Mu Bapa, sehingga Tuhan, kami boleh menikmati firman Tuhan sampai relung kehidupan kami, untuk kami sadar dan kami bertobat Bapa, sehingga Tuhan, benar-benar Tuhan, kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua tangan-Mu pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, kami semua yang hadir pada saat pagi hari ini benar-benar haus dan lapar dengan firman-Mu, sehingga Tuhan, kami pun juga Tuhan boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu. Segala kekurangan kami, segala Tuhan dosa-dosa kami Tuhan, kami sadari Bapak. Ada pengakuan pribadi lepas pribadi, kami sadari Bapak Tuhan, dan kami bertobat Tuhan, tidak melakukan kembali, sehingga dengan demikian Tuhan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat semua yang hadir pada saat pagi hari ini, ataupun yang belum Tuhan bergabung pada saat pagi hari ini. Kiranya mereka Tuhan Kau sadarkan Bapak, perlunya kami dengan Kau Bapak, karena Kau melindungi kami, Kau memberkati kami. Kami ingat juga Tuhan Pak Tomo yang tidak bersama dengan kami Bapak. Kau berkati Pak Tomo Tuhan dengan kesehatannya Bapak. Kau kuasai kehidupannya Bapak dengan sehat dan Tuhan, dengan kekuatan ilahi dari Tuhan. Sakit penyakit apapun Tuhan yang dikatakan dokter, Tuhan, lebih kuasa Kau ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pada saat pagi hari ini kami bersyukur, yang mana Tuhan, Pipin Tuhan sudah melahirkan dengan baik,
Ibu Heni Pugu, Tuhan sudah melahirkan dengan baik Bapak. Semua berkaruna pertolongan-Mu Bapak. Kiranya dua keluarga ini Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang senantiasa boleh Tuhan menaikkan syukur di hadapan-Mu. Demikian juga kami semua yang hadir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami naikkan syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya mengutip ayat lagi, satu lagi. Ketika saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan ngomong dengan 3 muridnya, tidakkah kau bisa bertahan 1 jam saja? Saudara perhatikan. Matius 26 mengatakan demikian. Tidakkah kau bisa bertahan 1 jam saja? Iso dolan yang bibi, mau cewek bisa kas. Orang pasar, stangkene omong-omong, buka toko dia, rubung gak mau kayak bagian mencong-mencong ini jadi supaya terserah. Om dengan jemaat bisikil lah. Saya hanya ngelino saja kepada saudara. Ya, Tuhan hadir hari ini 50 orang persis. Yang tadi 56, pagi tadi 56, sesi 2 ini 50 orang. Ya, harapan saya sore nanti pun juga kalau saudara kepengen hadir kembali tidak masalah, sehingga saudara datang 2 kali tidak apa-apa. Ya, nanti pelan-pelan hari-hari ke depan yang 3 bagian jadikan 2 bagian. Suasananya itu satu beda, 2 bagian, nanti 2 bagian, kembali 1 bagian, kembali 1 lagi. Karena minggu dipakai beberapa cabang-cabang ibadah, sehingga hari ini ngalah, nanti kita kembali ke 1 lagi, nanti yang akan datang. Ya, entah kapan itu, karena saya tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, contoh seperti ini. Nanti setelah doa penutup, dengan berdoa lagi, saya tak petung di jogo, paling tidak senyum aja dengan saudara yang absen. Ya, minggu kemarin belum begitu ya. Jadi saya di depan bersama dengan istri, paling tidak saya senyum dengan saudara. Oh, kita kau ya. Kita berdiri sama-sama lalu kita kunci dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kami merasa puas bersama dengan Engkau, kami merasa puas Tuhan menyembah-Mu, membesarkan nama Tuhan, dan akhirnya kami pun juga akan kembali ke rumah masing-masing. Kau berkati kami semua dengan sehat walafiat, diikuti dengan darah Kristus Bapa, sehingga virus-virus apapun juga tidak ada bersama dengan kami. Tuhan, Kau jauhkan semua daripada itu, dan kami boleh merasa Tuhan aman bersama dengan Kau. Kami merasa dilindungi bersama dengan Kau, dan kami pun juga merasa Tuhan kehidupan kami hanyalah yang terbesar adalah Kau dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu yang sudah kami terima, ajar Tuhan jemaat pada saat pagi hari itu sadar dan bertobat. Tidak sadar saja, tetapi sadar dan bertobat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua tangan-Mu. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluargamu, juga memberkati hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Usaha pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Kau akan diberkati Tuhan lebih dari segala bangsa. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, segala virus apapun juga sirna dalam nama Yesus Bapa. Kau angkat Bapa Tuhan, sehingga Indonesia ayam tentram kembali Palau Cinawi, murah sandang, murah pangan, hanyalah karena Kau campur tangan di dalamnya. Dan akhirnya, saudara kekasih, pulanglah ke rumah masing-masing dengan bawa berkat rahmat anugerah daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang boleh menyertai kita semua, mulai pada saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan sudah kedua kali ini. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara nanti memberikan persembahan dengan saat saudara pulang.